tadi sudah ada pengayuman. Dapat kami laporkan kepada Bapak Menko Padi yang telah disediakan karena sesaat lagi pelaksanaan acara akan segera dimulai dan perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu. Mantap, siap, mantap. Terdapat penyambutan berupa iring-iringan menteri dan wakil menteri. Sebisa mereka SADC beserta Ibu yang kami hormati Bapak Menteri Hukum Dr. Suparma Andi Aktas dan Bapak Silmi Karim SEMA MBA disilakan. Dan Bapak Mugianto Siti disilakan. Saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia, saudara saya Bapak Andreas Tigai, yang telah lama kami berhubungan, lama menjabat sebagai Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Yusril Iza Mahendra, SHMSC, dan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMSC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang saya hormati Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas. Yang saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia Pak Andreas Tigai. Yang saya hormati sebagai guru. Kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Hardianto. Kemudian Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, para staf ahli, staf khusus dan penasihat kehormatan Menteri Hukum, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di Kementerian Hukum sekarang ini, atau dulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sama-sama kita menyambut kedatangan para pemimpin, para menteri, para wakil menteri yang baru yang selanjutnya akan menangani tugas-tugas yang selama ini jadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semuanya berjiwa besar akan menerima segala presi yang positif diberikan oleh kita semua. Terima kasih Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih nih Pak Menko.
dan beri kesempatan saya untuk menyampaikan satu kata dua kata di sini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Menko, ada Pak Agus, ada Pak Supratman, ada Tulus Pigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Arif, ada Pak Mugi, ada Pak Niko, Pak Sejen, ada Pak Asep, dan semua jajaran Kementerian Hukum yang ada sekarang ini. Terus terang aja, dari semua mungkin yang ada, baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah mengalami kerja di dalam satu birokrasi. Kalau Pak Menteri, Menko kita ini sudah 3 kali jadi menteri. Meskipun dia sekarang jadi advokat, tapi sudah 3 kali dan sudah hafal dan tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi dan advokat secara terus-menerus tanpa henti. Mulai tahun 1983, mulai dari ketika di advokat Indonesia berdiri, saya sudah mengikuti suatu conference di New York hanya untuk mengejar organisasi berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat sampai terakhir berdiri berani. Jadi budaya ini mungkin menjadi tantangan berat buat saya. Oleh karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya tidak percaya mungkin Pak Prahman juga sudah mengalaminya. Saya akan belajar banyak nih dari Prahman bagaimana bisa bekerja sama dalam suatu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo saya memang 2 tahun mengikuti beliau. Dari sempat kalah dan menang, tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus ikuti Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan dia dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya tentang bagaimana orang lemah, agak miskin, menegakkan hukum, membela orang lemah. Saya tertarik sebetulnya. Tapi saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau dia jadi menteri ya. Ini saya nggak bohong, istri saya di sini. Dia ancam terus saya. Nggak boleh. Kenapa? Enggak, saya tahu kamu. Bukan duniamu lagi yang mungkin. Jadi kamu sudah terlalu lama berorganisasi, para pembicara. Kamu mungkin sudah harus jadi comfort zone, jadi susah. Tapi jangan hidup berubah. Berapa bulan ini setelah Pak Prabowo menang, saya dipanggil dan diajak untuk bersama. Saya katakan kepada saya, jadi perintah mungkin jalan Tuhan, saya akan coba betapapun sulitnya, tapi saya tidak percaya. Mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini. Amin. Amin. Dan saya bangga sekali bagi saya ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakil dari Pak Yusri di situ. Saya bilang, Pak, kalau ini sudah tenang saya. Karena saya sudah biasa begitu sama Pak Yusuf. Karena waktu ditanya, saya mau jadi wakil menteri koordinator. Terus saya tanya, itu bilang tidak ya. Tapi siapa koordinator saya? Biasanya dia bilang Pak Yusuf. Ya udah saya terima Pak. Tapi kalau sudah bersama juga kita sama gitu Pak ya. Karena saya kan terbiasa. Sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa bersama dengan semua tim yang ada di departemen ini. Karena satu pesan Pak Prabowo selalu teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses lagi. Terima kasih Bapak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Dan selanjutnya
dan pada zaman pertama untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan kebahagiaan yang telah ditentukan. Selain beserta pendamping atau istri untuk menuju ruang kerja masing-masing yang nantinya akan diawali dengan pemilihan kita dan didampingi oleh pimpinan Indonesia. Dan dapat diinformasikan pasti pilih aman. Nanti tanya Pak Dirjen lah ya. Siap Pak. Makasih. Foto sebentar. Cepat.